Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Kasih. Alhamdulillah teman-teman, malam hari ini kita diberkahi sebuah hujan ya, tapi tidak menyurutkan niat kami untuk eksplor. Kita tetap eksplor seperti biasanya teman-teman, karena hujan bukan halangan bagi kami, tetapi keberkahan. Amin. Jadi malam hari ini kita komplit ya. Komplit. Pak Proto libur. Ya, Pak Proto sudah sedang libur. Akhirnya malam hari ini kita berangkat berenam. Nah, teman-teman, saya mau sedikit bercerita kejadian tadi malam waktu saya itu silaturahmi ke tempat di mana kejadian lusa yang pernah kita alami, yaitu 7 gerbang Raja Ninggeris. Mungkin teman-teman sudah tahu lah tentang cerita 7 gerbang Raja Ninggeris itu. Di mana kita datang ke tempat yang kita diterbangkan itu, Disangkutin ke pohon. Tiba-tiba ada sosok makhluk yang merasuki Mas Yohan itu. Dia itu nggak terima dengan cara badangi kepalanya tengleng, Bang Marcel. Tiba-tiba telinganya Budek. bolot, apa bahasa Indonesia? Iya, polot ya, Bang. Tuli. Ya, nggak dengar ya. Ternyata setelah saya tanya interogasi, ternyata ini Bang Marcel badangi itu mengencingi kepala makhluk itu. Makhluk itu yang bernama Jakatarom, teman-teman. Ini di oknumnya. Ini Gimana? Buat mainan maksudnya. tapi alhamdulillah teman-teman, ternyata makhluk itu sangat baik dan bijak. Jadi malah memberikan edukasi, wejangan kepada kami tentang arti sebuah kesucian, toharoh ya. Ya. Ya alhamdulillah, biar menambah wawasan bagi kami juga. Saya juga kalau ngomong sama Bang Marcel Dangi nanti nggak percaya, biarkan makhluk itu yang ngomongan lebih percaya, biar nggak kencingnya di Ayo ngobat. kan makhluk itu juga mengatakan bahwasanya di atas bukit sana itu ada sebuah transaksi, yaitu jual beli botak kecil. Botak apa Mbak Dangi namanya? Ojol. Jadi kami diberitahu bahwasanya di atas bukit ini sudah berjalan 2 generasi jual beli tuyul, dan transaksi itu langsung dipimpin sama makhluk goib yang bernama Mbah Tarom. Bukan. Badangi. Itu Mbah Malu ini man ngakun malu. Mbah siapa ya? Mbah Tarom. Mbah Dusmo. Ngaku aja nggak apa-apa daripada. Oh iya, Mbah Dusmo. Mbah Tarom itu siapa ya? Yang ini yang Oh, Mbah Tarom yang merasuk ya? Hah? yang kasih wejangan. Oh ya, yang nasi wejangan segitu Jakatarom. Saya sudah tua jadi agak lupaan karena saking banyaknya makhluk. Oh, kayak gini. Namanya itu aneh-aneh ya. Jadi saya nggak. Jadi Jakatarom itu memberi kabar kepada kami, tolong coba dicek ke sana bahwasanya transaksi itu jual beli tuyul itu langsung dipimpin sama sosok makhluk gaib, atau dibentengi atau dijaga sama yang bernama Mbah Dusmo. Iya, Dusmo. Kurang lebih informasi yang kita dapatkan itu seperti itu teman-teman, makanya kita langsung menuju ke lokasi saja ke sana. Kebetulan sekali, nggak nyangka-nyangka ya, kita nanjak ke atas, ternyata di sini ada jalan. Nih, jalan ini kayaknya baru ditata, dan kalau logika saya, masa ada sih mobil jalan sana buntu tiba-tiba ada jalan lagi. Iya. Kita mau mencoba menelusuri jalan ini, coba berhentinya di mana ya teman-teman. Jadi tempatnya juga dirahasiakan ya, Iya. atau tidak umum. Jarang yang tahu. Kenapa? Malu. Deg-degan katanya. Takut keget. Amin. Serut. Mas, kameranya udah belum? Udah. Jadi teman-teman, kita masuk ke lokasi. Saya melihat banyak banget di sini itu anak-anak kecil. Ya mungkin itu yang dimaksud tuyul itu ya teman-teman. Anehnya ini tidak takut dengan keberadaan kami, kedatangan kami. Malah ini jahil ya, tolak salek itu udah teman-teman. Astagfirullah. Geli, Mas.
Mas, Mas ini gimana Mas lah? Ini aja nih. Kamu lihat nggak bang? Lihat apa enggak? Batangnya lihat apa enggak bang? Tipis. Ini anak-anak kecil botak-botak kupingnya panjang ini. Ini. Ya teman-teman, di kamera nggak nampak ya, susah jelasnya ya. Kamu soalnya tipis banget ya. Gimana ini? Oh, lagi bisa saja pak? Ya bisa, ini mau maksudnya apa kayak gini jahil banget. Bener-bener kesel banget ya teman-teman, jahil banget sama dikit-dikit. Apa kalau dikit-dikit itu malah keselan nendung? Kayak salah sama Bang Marcel ini. Apa? Mana? Mana coba Sal? Mana? Jadi kelihatan kamu ya. Tapi sukanya sama kamu kok Jar. Bang, saya lihat ratusan di sini bang, lihatin semua. Banget kan. Ini daripada ini kita nanti dikira gila Iya. karena kita apa? Geli sendiri ini. Kamu bohong. Bang, Hah? kamu bohong. Sama kali dikira aku nahan ini kan. Wes. Wah. Sini. Nih. Assalamualaikum. Jangan bercanda. Wes. Ini masih ada yang Jangan nakal lah. Gila. Ya bener lah. Aja kayak gitu. Bilangin lah teman-temannya lah, jangan jahil lah. Sini kayak gini lah. Oh, jangan gitu. Kamu ini ngapain? Jahil banget, ngitikin orang kayak gitu. Bisa bicara apa enggak? Bisa lah, Ya terus ngapain tujuannya ngitikin kayak gini? senang, Senang? Apa yang menjadi senangnya maksudnya? Hah? lucu. Wah lucu. Lucunya apanya maksudnya loh? Kalian mau kemana? Saya mau ketemu sama seseorang yang di sana. Bukan seseorang ya? Sesosok. Yang semua. Ya. Yang Dusmo. Kamu kenal? Iya, Kamu siapanya yang Dusmo? kamu ikut yang Disney. Kamu ikut yang Dusmo? Itu jangan geleng-geleng terus ntar kejedot itu loh. Nih. Yang Dusmo ada di mana? Di sana. Saya boleh ketemu apa enggak? Mau apa? Saya mau cari itu. Mending sama aku. Kamu mau ikut saya? Mau sih. Mau. Nanti bilangnya sama yang Dusmo apa? Ya nanti kalau kalian semua bilang saya yang suruh ikut. Oh, nanti kalau ketemu yang Dusmo pinter cari uang apa enggak? Pinter banget. Pinter banget. Loh, buktinya sampai sekarang kok enggak laku? Ya kan banget teman-teman saya. Oh, banyak. Urut absen ya? Nunggu gantian. Oh, gantian. Ya udah. Nanti saya mau ketemu sama yang Dusmo, boleh kamu panggilin? Beneran? Iya. Beneran lah. Ntar kamu ini yang dibawa. Nanti kalau kamu Tapi manggil, bilangin saya yang suruh ikut ya. nanti kamu yang ikut saya. Emang mau? Ya mau. Mintanya apa kamu imbalannya dari saya? Apa?
Apa sih? Wih, Susu. Susu bendera mau. Susu apa sih? Susu apa kayak gini? Nah, Lempeng. jelas. Bukan kan? Enak. Nih. Kamu di sini udah lama atau belum? Udah lama. Udah lama. Kamu emang dikasih hadiah apa sama yang Dusmo? Kok kamu mau ngikutin yang Dusmo? Ya bilangnya nanti kalau sudah itu baru dikasih hadiah. Baru dikasih hadiah. Terus saya mau tanya sama kamu boleh? Tapi ikut ya. Iya. Saya harus bayar apa di sana ada orang enggak yang melakukan manusia yang melakukan manusia yang apa perantara. perantaranya kamu ada iya kayak manusia kayak gini ada berapa orang di sana ini Nanti dimarahin yang Dusmo. cuma yang Dusmo tapi ada ya yang kayak gini malu kayak gini ada Mau panggil aja yang Dusmo. hah Saya panggil. nanti marah apa enggak yang Dusmo suka apa enggak Kalau salah ya udah panggil ya yang Dusmo ya mana panggil Power jadi kayak orgil ini. Ini kayak mau kayak lagi diinterogasi. Angkat tangan. Bang, ada lu urus ini, Bang. Kok jari. Ini mau gimana maksudnya? Dipanggilin? ya coba mau manggil kayak apa model kayak apa tuh kita tunggu aja itu ya Ini biarin aja apa gimana? buka aja mas Dusmo wah rumputnya gini ya pamit ya. Assalamualaikum Selamat malam. cinta apakah benar ini yang bernama Eyang Dusmo Tidak salah lagi. Sayalah yang kau cari. apakah saya boleh meminta tuyulnya satu yang Dusmo Tak perlu basa-basi lagi manusia. Apa sebenarnya tujuanmu? Mau tahu ini. Saya bisa bedakan siapa yang datang dengan niat untuk meminta tolong pada saya dan mana yang tidak benar-benar ingin mendapatkan bantuan dari saya. Jadi tak perlu kalian basa-basi lagi. berarti kamu sudah tahu tujuan kedatangan saya ke sini Yang saya tahu kalian tidak benar-benar menginginkan bantuan dari saya. terus Apa sebenarnya yang kamu cari dari saya, Mbah Dusmo ini? dengarkan Mbak Dusmo saya mau menanyakan
kamu ini sering memberikan tuyul-tuyul kepada orang. Benar? Saya benci sekali dengan manusia yang memanggil cucu-cucuku ini adalah tuyul. Itu adalah bentuk penghinaan. Sekali lagi kau ucapkan kata itu, ku habisi kau di sini sekarang juga. Berarti itu cucu yang Dusmo? Itu cucu-cucu saya. Baik. Jadi seperti ini yang kedatangan saya ke sini tidak bertujuan untuk merusak, mengganggu, bahkan mengusik keberadaan yang Dusmo. Saya cuma mau datang ke sini, cuma pengen mengingatkan bahwasanya apa yang sedang dilakukan yang Dusmo itu adalah kegiatan yang sudah melenceng dari syariat kami. Saya nggak mau bertengkar dengan yang Dusmo, saya hanya pengen, ayolah hentikanlah. Hentikan katamu. Ya, Cucu-cucu saya sudah menjadi pahlawan bagi bangsa kalian. Menjadi penolong di saat bangsa kalian benar-benar membutuhkan yang namanya rezeki. kamu bilang pahlawan? Cucu saya adalah pahlawan. Pahlawan? Banyak sekali mereka yang mengakui betapa hebatnya cucu-cucu saya dan betapa bergunanya mereka bagi bangsa kalian. Dan kalian bilang untuk segera menghentikan apa yang saya bangun selama ini. Iya, saya pengen kamu hentikan. Apa sebenarnya dalam pikiranmu itu? Hah? Itu kan kegiatan musyrik. Yang namanya meminta-minta manusia dengan jin itu tidak boleh. Makanya saya ingin menghentikan ini. Apakah saya salah untuk membela kepercayaan saya? Mereka datang ke sini tidak meminta apapun, tidak meminta harta. Mereka hanya meminta bantuan. Dan saya tolong mereka melalui cucu-cucu saya. Bukankah ajaranmu yang kau sebut agamamu itu mengajarkan untuk saling tolong-menolong? Lantas kenapa kamu manusia menganggap saya ini melakukan suatu kejahatan? Dengarkan baik-baik. Ya emang, agama saya itu mengajarkan tolong-menolong, tapi bagi sesama makhluk manusia khususnya. Tapi tidak dengan jin. Karena udah terjelas-jelas hadisnya bahwasanya minta tolong sama jin, setan, itu hukumnya syirik. Kamu dengar itu? Sekarang kau pikirkan lagi. Apakah dalam kondisi kamu terpuruk, dalam kondisi kamu tidak memiliki apapun, dan kalian meminta tolong kepada saudaramu, dan saudaramu mau ikhlas menolong kalian? Yang ada, ketika kamu miskin, saudaramu yang kaya raya itu sama sekali tidak memandangmu. Jangankan menolong, yang ada mereka hanyalah akan menghartikmu, membiarkanmu dalam kebinasaan. Dan sedangkan saya, bangsa jin, bangsa gaib, justru memiliki hati yang lebih nurani daripada kalian. Walaupun mereka bukan dari bangsa kami, tapi masih kami tetap menolongnya. Kurang apa lagi bangsa kami untuk membantu bangsa manusia? Lihat saudaramu, saat kalian sedang terpuruk, di mana mereka berada? Mereka menelan hartanya sendiri, tak berpikir untuk membagikan kepada saudara-saudaranya yang tidak mampu. Berarti tujuan kamu membagi-bagi itu baik? Tentu baik. Sekarang, jika kalian hanya mengandalkan sesama manusia, tidak akan pernah terjadi yang namanya kalian tertolong. Tidak ada terjadi. Yang ada kalian hanya akan semakin binasa. Dan yang ada kalian hanya semakin dikucilkan dan dijak-injak. Itu yang saya lihat dari bangsa kalian. Terus kamu inisiatif untuk menolong kami? Tentu. Dengan tujuan biar kami ini tidak ngenes banget gitu maksudnya. Mbah Dusmo ini mengembalikan hak-hak manusia yang seharusnya melihatnya. Gitu. Kamu bicara hak.
Kamu terlalu tinggi Bismo bermimpi kamu ini. Bermimpi apa maksudnya? Dengarkan baik-baik. Yang namanya sebuah rezeki itu sudah ditentukan Sang Maha Kuasa. Rezeki, jodoh, pati itu sudah digariskan. Tapi seolah-olah kamu ini yang mempunyai rezeki saja. Kamu Memang benar seperti itu. ya, Dengan adanya mereka, saya titipkan cucu-cucu saya bantu dengan itu. Mereka mendapatkan rezeki. Mereka mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya. memang benar. Teman-teman ya. Setan itu mempunyai 1001 cara untuk menghasut manusia. Contohnya seperti ini. Setan katamu. Saya melakukan kebaikan, sedangkan kau menghalangi saya melakukan kebaikan. Sekarang lihat siapa yang lebih setan. Kamu atau dari bangsa saya. Bahkan bangsa manusia lebih banyak setannya daripada bangsa kami. Karena dari bangsa kalian sendiri pun menjerumuskan sesama manusia. Itulah setan. Itulah setan. Saya melakukan kebaikan dan kalian menghalanginya. Yang setan itu kalian. Dengarkan baik-baik. Kau bilang melakukan kebaikan dengan cara menolong orang-orang yang sedang tipis imannya kan? Terserah tentang itu. Yang penting saya ikhlas menolongnya. Kamu katakan ikhlas. Dengarkan baik-baik ya. Yang namanya mencuri, mau dalam bentuk apapun, itu tetap haram. Kamu ini menolong manusia dengan tujuan untuk memberikan cucu-cucumu untuk menyolong, untuk mencuri. Itu benar anggapan kamu itu? Benar. Karena yang mereka curi adalah harta-harta orang yang sudah banyak. Harta-harta orang kaya. Tidak mungkin cucu saya mencuri harta dari orang-orang yang miskin. Sudah kamu katakan seperti itu sama cucu-cucumu? Itu terserah mereka. Terus dengan kejadian itu kamu minta imbalan apa? Saya tidak meminta imbalan apapun. Ya, kamu tidak meminta imbalan apapun. Kamu katakan tadi ikhlas. Nah, itu adalah tanda ikhlas. Saya tidak meminta imbalan apapun. Tapi dengarkan satu. Cucu-cucumu itu kepada majikannya itu selalu nyusu atau ngempeng. Yang dia minum itu adalah bukan susu murni, akan tetapi darah. Itu sama saja mencari tumbal. Itu bukan tumbal. Sempit sekali pemikirannya. Ayo jelaskan, apa maksud kamu ini? Seolah-olah kamu ini yang paling benar di sini. Jika kalian menganggap seorang anak kecil sebagai anak, maka sudah sewajarnya mereka diberi haknya, termasuk susu dan minum. Itu sudah menjadi kewajaran bagi mereka untuk meminta itu. Apakah kalian adalah makhluk yang tidak tahu terima kasih? Ya, saya terima kasih. Tapi bukan kepadamu. Kamu ini salah. Saya cuma ingatkan baik-baik sama kamu. Saya tidak akan mengusikmu kalau kamu itu menolong dengan baik, tanpa imbalan apapun. Contoh, Kita tidak meminta imbalan apapun. Itu adalah sewajarnya manusia memperlakukan anak-anak seperti apa. kamu malah memojokkan saya, maksud kamu begini. Tentu, saya yang benar dan kau yang salah. Pikirkanlah gitu. Nih, bilang soal kepercayaan. Semua agama saya meyakini bahwasanya mencuri itu tidak boleh. Itu bukan perbuatan yang baik. Itu adalah perbuatan yang sangat melenceng bagi saya. Kamu katakan kamu yang paling baik, kamulah yang paling benar dengan mencuri itu. Itu sudah menjadi hak fakir-fakir dari bangsa kalian. Saya perantarakan itu. Saya berikan rezeki yang sudah seharusnya menjadi rezekinya. Kamu ini seolah Tuhan saja. Kamu ini bilang kamu adalah yang merezekeni, kamu adalah yang memberikan rezeki. Betul. Tuhan saya itu sebelum manusia lahir saja sudah dikasih rezeki. Jodoh, pati, itu sudah digariskan. Kamu ini
bangga banget dengan mencuri seperti itu. Ayolah, hentikan saja. Lebih baik kamu diam. Kalian sudah menghalangi saya untuk melakukan kebaikan. Dan saya tanya kepada kalian, apakah kamu bisa ikhlas jika semua hartamu kau berikan kepada saya? Saya tanya itu. Kamu seolah-olah menjadi manusia yang paling benar dan menyalahkan saya yang sedang melakukan kebaikan. Saya tanya, apakah kamu bisa menggantikan posisi saya di sini? Posisi yang apa maksud kamu? Yang memberikan rezeki. Sekarang kau berikan rezeki itu kepada saya. Apakah kau ikhlas? Rezeki udah ada yang ngatur loh. Saya tanya, apakah kamu ikhlas memberikan semua rezekimu itu kepada saya? Kalau kamu bisa silahkan ambillah. Kamu diam. Saya tahu semua manusia seperti ini. Mana mungkin kamu mau mengorbankan semua waktumu, keringatmu, dan semata-mata kau berikan kepada manusia yang lain? Tidak mungkin. Saya lebih baik daripada kamu. Bicara tentang keikhlasan, sejauh mana kamu bisa beramal? Dan saya sudah lama di sini menjalankan ini. Kenapa ada manusia sepertimu yang mengganggu urusan saya? Dengarkan baik-baik, Bisma. Mau kamu membela dirimu ini sampai kapanpun, saya mau tegaskan sama kamu. Pertama, manusia berurusan dengan jin. Kerjasama minta bantuan haram. Yang kedua, kamu ini melakukan kebaikan dengan mencuri haram. Tidak ada bagus-bagusnya. Biarkanlah manusia itu usaha dengan keringatnya, dengan caranya, dengan cara yang sudah ditentukan, dengan bekerja yang halal. Kamu ini malah menghasut, malah kamu ini menjerumuskan mereka kepada jurang neraka. Kamu ini menolong, ya kamu menolong di dunia saja kan? Akhirat bukan urusanku. Ya, kalau kamu menolong jangan tanggung-tanggung. Kalau kamu bisa menolong di akhirat silahkan kamu lanjutkan. Kamu saja mengelak soal itu kok. Jika kamu hanyalah ingin menghentikan itu, baiklah, dan saya turuti kemauan. Tapi dengan satu catatan. Apakah kamu bisa menyajikan rezeki kepada sesama umatmu itu yang selama ini meminta tolong pada saya? Saya tidak mungkin bisa, karena itu bukan bagian. Soal rezeki itu bukan bagian dari manusia. Rezeki itu Tuhan yang mengatur. Nih, dengarkan baik. Laron, lembayang, hewan apa lagi Bang Marcel yang kecil? Sayap. Rayap, semut, capung. Hewan sekedar hewan yang sangat kecil saja sudah ditentukan rezekinya sama yang kuasa. Kamu ini sesama makhluk seolah-olah kamu yang memberikan rezeki. Wah, 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 wah. Ayo hentikan inilah. Nggak usah memberikan pembelaan. Semua, saya tahu, tipu daya kamu itu mempunyai 1001 cara. Saya tidak akan terhasut oleh tipu dayamu yang seolah-olah kamu bertameng dengan kata baik dan menolong. Percuma. Kenapa kamu diam? Kenapa kamu mundur? Bajingan kau. Wah, tadi ngomongnya udah bijak, sekarang bilang bajingan kamu. Apa? Itu doang. Ayo hentikan. Kamu benar-benar manusia biadab. Biadab seperti apa maksudnya? Membiarkan biadab kau ini menghalangi saya untuk melakukan kebaikan. Setidaknya jika kamu tidak bisa menolong kebaikan atau melakukan kebaikan kepada sesama umatmu, setidaknya kamu tidak menghalangi saya. Atau bahkan lebih baik jika kalian membantu saya untuk memperluas, untuk menambah Kebaikan bangsa-bangsa kami untuk melakukan kebaikan.
Kami ini dari tadi nggak mendengarkan penjelasan saya ya. Dusmo. Jika kamu tidak bisa menolong sedikit, kamu diam saja. Ya, emang apa yang kamu katakan itu benar. Menolong itu sangat bagus. Itu sangat dianjurkan. Tapi dengan cara yang benar, Dusmo. Saya muak berhadapan denganmu lagi. Saya ada urusan. Mau kemana kamu? Langsung pergi, Mas. Ini teman-teman, hati-hati dengan argumen yang seperti tadi ya teman-teman. Bahwasanya niat Mbak Dusmo itu baik, menolong umat yang sedang kebingungan, umat yang sedang fakir, umat yang miskin, dengan cara ditolong sama diberikan cucu-cucunya Mbak Dusmo. Cucu-cucu itu adalah kata lain dari sebuah tuyul, karena Mbak Dusmo katanya malu memberi nama cucunya itu sebuah nama tuyul katanya teman-teman. Bisa enggak ya? Ini ya Mbak. Enggak. Temen ya? Hah? Temen-temen tadi. Jadi hati-hati pembelaan seperti itu, karena jin itu mempunyai 1001 cara untuk menghasut manusia. Kita tetap teguh pegang syariat, tetap teguh apa yang sudah menjadi tuntunan bagi kita semua. Intinya pegangannya udah jelas, udah tertera. Jangan mau dengerin omongan-omongan seolah-olah baik, padahal itu sangat menjerumuskan ya teman-teman. Buktinya kalah argumen, kabur. Enggak. Lama-lama saya buat itu loh. Untuk saya enggak apa belet. Doang mau. Untuk saya juga pikiran doang. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut mau ke sana. Coba apa sebenarnya apa misteri di balik bukit ini ya teman-teman. Ya. Kita masih jalan masih jauh. Oke, lanjut. Potong dulu aja nggak apa-apa. Ya, Biar siap. kepanjangan. Hati-hati.